apa kabar? Tadi saya sudah memperkenalkan diri saya. Sekarang saya akan menjelaskan trik mudah menghafal sudut istimewa trigonometri mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat hanya dengan menggunakan 5 jari saja. Caranya, yuk kita belajar bersama-sama. Kita mulai dari nilainya terlebih dahulu. Ini akan menjadi patokannya, maka kita harus simak dengan baik-baik. Kita mulai dari ibu jari. Nilainya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kita masuk ke sin dan cos. Kalau sin itu dimulai dari ibu jari sampai ke jari kelingking. Sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kalau cos itu kebalikannya dari sin, maka kita mulai dari jari kelingking. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Nah, sekarang saya akan mencontohkan beberapa soal sin dan cos. Kita coba sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu berada di jari manis. Nilainya setengah akar 3. Coba lagi. Sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu ada di jari kelingking. Karena tadi dimulai dari ibu jari, maka nilainya 1. Nilainya 1. Kita coba yang cos. Cos 60 derajat. Berada di jari telunjuk. Karena tadi cos itu dimulai dari jari kelingking, maka nilainya setengah. Kita coba cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu terletak di ibu jari. Tadi nilainya 0. Nilainya 0. Kita coba yang tangen. Kalau tangen itu nilainya berbeda dengan sin dan cos. Nilainya yaitu dimulai dari ibu jari. 0, sepertiga akar 3, 1, sepertiga tak terhingga. Sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Kita coba soal tangen. Tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu berada di jari tengah. Jari tengah nilainya 1. Tan 90 derajat. Tan 90 derajat itu berada di jari kelingking. Maka nilainya tak terhingga. Next. Kita lanjut ke sudut 90 derajat sampai 360 derajat. Kita amati di sebelah sini. Terdapat satu lingkaran penuh. Saya akan membaginya menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat. Kuadran keempat 270 derajat sampai 360 derajat. Sekarang saya akan menentukan wilayahnya masing-masing. Wilayah pertama itu semua positif. Kuadran kedua hanya sin yang positif. Kuadran ketiga hanya tangen yang positif.
Sedangkan kuadran keempat hanya kosinus yang positif. Nah, sekarang triknya. Cara cepatnya, kalau di kuadran kedua itu 180 derajat dikurangi alfa. Di kuadran ketiga, alfa dikurangi 180 derajat. Sedangkan di kuadran keempat, 360 derajat dikurangi alfa. Kita masuk ke contoh soal. Sin 120 derajat. Kita lihat 120 derajat itu berada di kuadran berapa? Ya, di kuadran kedua. Triknya yaitu 180 derajat dikurangi alfa. Maka 180 derajat dikurangi 120 menjadi 60 derajat. Kita gunakan 5 jari kita kembali. Tadi sin 60 derajat itu terletak di jari manis. Nilainya setengah akar 3. Kita coba lagi. Cos 300 derajat. Kita amati kembali. 300 derajat itu berada di kuadran berapa? Ya, betul, di kuadran keempat. Maka triknya 360 derajat dikurangi alfa menjadi 360 derajat dikurangi 300 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi cos 60 derajat itu nilainya, kita coba lagi menggunakan 5 jari. Cos 60 derajat tadi berada di jari telunjuk. Nilainya setengah. Kita coba lihat di wilayah 4 itu ditempati apa yang positif? Ya betul, ditempati cos yang positif, maka nilainya tetap jadi setengah. Kita coba lagi tan 150 derajat. 150 derajat itu terletak di kuadran kedua, maka triknya 180 derajat dikurangi alfa. Jadi 180 derajat dikurangi 150 derajat menjadi 30 derajat. Tan 30 derajat nilainya kita gunakan kembali. Tan 30 derajat itu terletak di jari telunjuk. Nilainya sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3. Kita amati. Itu positif ataukah negatif? Di wilayah koordinat 2 itu hanya sin yang positif. Jadi tan 150 derajat itu sama dengan negatif sepertiga akar 3. Sekarang kita coba cos 135 derajat. Berada di kuadran kedua. Maka triknya 180 derajat dikurangi alfa. Jadi 180 derajat dikurangi 135 derajat menjadi 45 derajat. Tadi cos 45 derajat itu berada di jari tengah. Nilainya 1/2 akar 2. Kita lihat itu positifkah atau negatif. Karena 135 derajat itu terletak di kuadran kedua, sedangkan di kuadran kedua hanya sin yang positif, maka nilainya menjadi negatif. Cos 45 derajat nilainya menjadi negatif setengah akar 2. Gampang kan? Sekarang saya akan mencontohkan satu soal lagi.
Kita amati di sebelah sini. Besar sudut yang sesuai dengan gambar di bawah adalah di situ terdapat koordinat X dan Y. Kita bayangkan bahwa koordinat X dan Y itu adalah satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh. Kita lihat 30 derajat itu ada di bawah koordinat X. Di bawah koordinat X. Berarti berada di wilayah kuadran 4. Sedangkan di kuadran keempat, triknya 360 derajat dikurangi alfa. Jadi 360 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan 330 derajat. Gampang kan? Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.